Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Apa kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Bersama lagi kita dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Materi kita saat ini adalah inti masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Selama 1 jam kita akan bersama dan Rahma harap kalian sudah siap mendengarkan pembelajaran kita yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Setelah alunan nada yang berikut kita akan kembali lagi. Ku sadar ku tak seindah mentari, hangatkan dinginnya resah hatimu. Ku sadar ku tak seindah melodi, mengiringi jejak langkahmu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu.
Pendengar Radio Gema Edukasi, itulah tadi sebuah alunan nada yang manis telah kita dengarkan bersama-sama sebagai pembuka acara kita, yaitu Bimbel untuk hari ini. Dan di studio Rahma tidak sendiri. Rahma sudah ditemani Ibu Linda Krisnawati MPD. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan materi kita hari ini tadi kita sudah singgung mengenai inti masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Baik, kita sapa dulu ya Ibu Lindanya ya. Selamat sore Ibu Linda. Selamat sore Mbak Rahma. Sehat kan Bu? Sehat, alhamdulillah. Selamat sore juga pendengar edukasi. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Oke, semangat ya Bu. Oke, semangat selalu. Oke, semangat. Nah, kalau sudah semangat, kita langsung saja. Iya, Silakan Ibu. Iya. Oke, pendengar edukasi, selamat sore. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang inti masalah ekonomi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sistem ekonomi. Di sini sebelum saya masuk ke inti masalah ekonomi, kita pelajari dulu apa sih ilmu ekonomi itu, Ya, gitu betul, ya. ya. Jadi kita berbicara tentang ekonomi, sementara kita harus tahu apa sih yang selalu Iya, diributin betul. orang tentang Yang ekonomi namanya itu. ekonomi itu apa, Orang bangun iya. tidur dari pagi, pulang ke rumah, kemudian orang sekolah dari anak-anak sekolah dari pagi sampai sore, Iya. kemudian dilanjutkan dengan kursus. Tujuannya apa? Tujuannya selalu untuk ekonomi ujung-ujungnya kan. iya. Setelah kita kuliah, setelah tamat kuliah, mencari penghasilan, tujuannya untuk memenuhi perekonomian Iya, gitu. kembali kan. lagi yang namanya Kembali ekonomi, semua nah, Ibu, perekonomian, semua orang di dunia ini, baik dia baru lahir maupun dia yang sudah sakit, ya semua berkaitan dengan ekonomi Ekonomi, gitu ya. Nah, pendengar edukasi, kita akan bahas tentang ilmu ekonomi. Apa itu sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai tercapai kemakmuran yang diinginkan. Jadi kemakmuran di sini itu bukan berarti punya mobil 5 gitu kan, punya rumah 10, tidak Yeah. seperti itu. Yang dimaksud kemakmuran di sini yaitu tercapainya apa yang dia inginkan. Ketika orang itu sudah tercapai apa yang dia inginkan, itu yang namanya makmur. Sebenarnya simpel dan sederhana. Iya, gitu ya? sederhana sekali. Iya. Jadi misalnya kita ingin makan. Nah, ketika makanan itu sudah sampai di hadapan kita sudah makan, kita sudah kenyang, ada kepuasan tersendiri. Nah, itu yang dinamakan makmur. Gitu kan. Bukan iya. berarti makmur kalau orang-orang kita, orang umumnya itu Iya. menganggap bahwa makmur Makmur itu itu punya mobil 10, iya, punya rumahnya rumah banyak. wah, bertingkat-tingkat sampai 30 tingkat. Iya. Tidak itu pengertian Iya. kemakmuran di situ ya. Iya. Jadi makmur di sini yaitu bila seseorang mampu memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Ketika iya. barang dan jasa itu sudah memenuhi kebutuhannya dan dia sudah puas dengan barang dan jasa tersebut, maka dia disebut sudah mencapai kemakmuran gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi inti masalah ekonomi gitu kan? Nah, yang menjadi inti masalah ekonomi itu ketika kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat iya. pemuas kebutuhan kita terbatas, Iya, gitu kan? iya. Jadi seperti begini, ketika orang itu sudah memiliki kendaraan, Iya. sudah memiliki sebuah motor. Nah, pasti dong dia ada keinginan lain. Iya. Dia pengennya apa? Pengen mobil gitu kan. Nah, setelah pengen mobil dia pengen apa? Pengen rumah yang besar. Iya. Setelah pengen rumah yang besar dia pengen apa lagi gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang selalu setiap orang itu selalu bertambah sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas berupa uang di sini Iya, kan. iya. Orang punya motor pengen beli mobil, ya terbatas karena uangnya belum Cukup. mencapai atau belum cukup untuk membeli mobil itu sendiri. Itu makanya itu yang menjadi inti masalah ekonomi. Ketika seorang anak misalnya ingin kuliah gitu kan, kemampuan dia untuk kuliah di sekolah yang dia inginkan itu terbatas, ya itu juga menjadi inti masalah ekonomi. Jadi inti masalah ekonomi itu intinya kebutuhan manusia tidak pernah kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Itu yang menjadi inti kebutuhan inti masalah ekonomi. Kemudian apa sih kebutuhannya gitu kan? Apa maksud kebutuhan itu ya pendengar edukasi? Jadi yang dimaksud kebutuhan itu adalah keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Iya. Jadi ketika kita menginginkan misalnya ke salon itu kebutuhan. Ketika kita ingin makan itu juga kebutuhan. Jadi berupa barang dan jasa, bukan hanya barang saja atau jasa saja, tetapi berupa barang dan jasa.
Nah, kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan beberapa macam, Mbak Rahma ya. Yang pertama berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jadi berdasarkan tingkatannya ada yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi yang dimaksud dengan primer atau pokok ini, ketika orang itu tidak memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan mengancam keselamatannya. Contoh misalnya makanan. Ketika orang tidak ketemu makanan 1 minggu, maka akan mengancam keselamatan. Kalau hanya 1 hari seperti kita puasa, encer gitu kan, 3 hari masih bisa tahan. Tapi kalau udah seminggu gitu kan, udah diopnam. Kita 3 hari juga kan udah diopnam gitu kan. Kemudian pakaian, ketika kita tidak menggunakan pakaian, maka keselamatan juga kita akan terancam. Kenapa? Misalnya kita digigit nyamuk, nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, yang mungkin akan menyebabkan kematian gitu kan. Kemudian rumah begitu juga. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan pokok, misalnya contohnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nah, ketika orang tidak memiliki tempat tinggal juga ancaman buat dia, karena kita tidak tahu, apalagi cuaca sekarang kan ekstrim panas tinggi, tiba-tiba hujan gitu kan, itu juga akan mempengaruhi kesehatan seseorang gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkatan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang terpenuhi ketika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Jangan sampai kita nggak makan tapi kita beli jam gitu kan, aneh gitu kan. Kita tidak menggunakan pakaian tetapi kita pakai sepatu mewah gitu kan, itu salah. Jadi kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan ketika kebutuhan primer atau pokok terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder kita seperti jam tangan, sepatu gitu kan, itu adalah kebutuhan sekunder. Tapi sepatu di sini diperhatikan, ini juga kebutuhan sekunder, tapi untuk anak-anak sekolah yang disebut kebutuhan primer itu adalah alat tulis, ya berbeda dengan kebutuhan primer pada umumnya. Tapi kalau untuk dunia pendidikan siswa sekalian, yang dinamakan kebutuhan primer adalah pena, pensil gitu kan, buku pelajaran itu adalah kebutuhan primer mereka. Baju seragam itu kebutuhan primer mereka. Tetapi jam tangan, misalnya tas, itu hanya kebutuhan sekunder gitu ya. Hanya pelengkap saja gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau mewah atau lux di sini ya. Jadi kebutuhan itu setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi, baru kita memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang mewah. Kita sudah makan, sudah punya pakaian, sudah punya tempat tinggal, kita sudah menggunakan jam misalnya, baru kita berpikir, saya mau beli motor gitu, saya mau beli kendaraan gitu, saya mau beli emas gitu kan, itu baru bisa terpenuhi. Itu kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan berdasarkan sifatnya. Jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya itu digolongkan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani, jadi untuk raga kita, dan kebutuhan rohani untuk jiwa kita. Jadi kebutuhan jasmani itu ya pendengar edukasi sudah bisa gitu kan menduga-duga apa aja sih kebutuhan jasmani itu. Jelas pakaian kemudian makanan, obat-obatan bagi yang sakit gitu kan. Itu adalah contoh dari kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani apa aja? Kasih sayang. Orang akan merana ketika tidak ada yang menyayangi dia. Itu kebutuhan rohani. Kemudian agama. Kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan itu juga adalah kebutuhan rohani kita. Ketika kita tidak menjaksanakan sholat, misalnya yang orang Kristen tidak pergi ke gereja, ada kehampaan di diri dia gitu kan. Nah itu makanya orang itu perlu melaksanakan ritual keagamaan gitu kan. Kemudian rekreasi. Nah, itu juga ketika seseorang capek belajar, seseorang capek bekerja gitu kan dengan rutinitas hari-hari, maka dia butuh rekreasi. Gunanya apa? Itu adalah kebutuhan rohani. Ketika dia sudah fresh kembali, sudah rekreasi, dia fresh kembali, maka berikutnya di hari berikutnya dia bisa menjalani hidup itu dengan enak, enjoy lagi gitu kan. Kenapa kok sekarang banyak sekali orang yang anak-anak di luar sana yang melakukan hal-hal negatif karena dia rohani dia tidak terpenuhi itu ya. Jadi berdasarkan sifatnya pendengar edukasi, kebutuhan itu ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berikutnya kelompok kebutuhan berikutnya yaitu berdasarkan subjeknya.
Ya, subjeknya itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan apa itu? individu dan kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan individu ya untuk diri kita sendiri deh. Saat ini pendengar edukasi butuhnya apa gitu kan? Ataukah butuhnya jalan-jalan, atau butuhnya mau nonton TV, atau butuhnya makanan, itu namanya kebutuhan individu. Tapi ketika di lingkungan kita butuh ada musola, misalnya ada masjid, kita bergotong royong bareng-bareng mendirikan musola tersebut, itu namanya kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok gitu ya. Itu jadi berdasarkan subjeknya, kebutuhan itu ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok gitu. Nah, berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya kebutuhan juga ada dua macam, sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan sekarang, orang sakit, orang sakit butuhnya apa? Yang jelas kan butuhnya obat gitu kan. Kalau orang sakit diajak jalan-jalan ya tambah sakit gitu kan. Jadi orang sakit butuhnya obat, orang lapar butuhnya makan gitu kan. Itu kebutuhan sekarang namanya. Nah, kalau kebutuhan yang akan datang, investasi, tabungan. Saya sekarang mau nabung deh. Siapa tahu nanti setelah saya tamat SMA saya akan kuliah yang butuh modal lebih besar dari yang ada gitu kan. Makanya dengan tabungan itu kita akan akan mudah memasuki suatu lembaga pendidikan atau universitas gitu ya. Itu jadi sebentar Ibu, apa bedanya kebutuhan dan keinginan Bu? Hampir sama sepertinya kebutuhan, keinginan. Apa itu bedanya Ibu? Kalau keinginan, namanya kebutuhan itu memang kita butuhkan banget. Tapi kalau keinginan belum tentu kita butuh. Gitu ya. Jadi kalau kebutuhan misalnya lapar, kita saya lapar pengen makan. Tapi keinginan suatu saat saya lapar dengan saya mau beli baju. Mana duluan yang mau kita yang mau kita penuhi dulu. Yang jelas kita makan dulu karena kita butuh pada saat itu. Tapi kalau keinginan bisa kita penyampaiannya atau pemenuhannya bisa di minggu-minggu atau di waktu-waktu yang akan datang. Bisa kapan saja kalau keinginan. Jadi tidak saat itu tidak juga. Saat itu. Tapi kalau kebutuhan kan memang kita butuh. Makanya kalau sekarang ini kan kita ada skala prioritas gitu kan. Mana yang kita butuhkan duluan itulah yang kita penuhi gitu kan. Tapi kalau keinginan saya ingin ini tapi tidak dipenuhi juga tidak masalah karena hanya sekedar angan-angan biasanya gitu ya. Itu. Oke, pendengar edukasi, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor apa sih aja sih yang mempengaruhi kebutuhan itu? Yang pertama keadaan alam. Kayak sekarang kan dingin nih, hujan ya. Kita butuh apa? Butuh selimut. Nah, gitu kan. Kemudian di padang pasir butuh apa? Butuh air misalnya kan. Kemudian agama, butuh apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu gitu kan. Di agama itu butuh apa? Misalnya butuh musola, butuh gereja, butuh wihara, misalnya di faktor-faktor keagamaan. Kemudian peradaban. Nah, peradaban apa sih? Kalau zaman dulu misalnya orang tidak menggunakan pakaian tidak masalah, tapi begitu berubah peradaban maka kebutuhan akan pakaian gitu kan. Kemudian kebutuhan akan teknologi saat ini gitu kan, kebutuhan akan dunia pendidikan saat ini semakin dibutuhkan. Kenapa? Dengan perkembangan peradaban manusia gitu kan. Kemudian yang ketiga keempat yaitu adat istiadat. Oke, adat istiadat. Kenapa di sini adat istiadat masuk ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Contoh misalnya, kalau di Provinsi Lampung gitu kan, adat istiadatnya itu menganggap bahwa kita dengan adat kan, kalau orang Lampung tuh memotong kerbau misalkan, kalau pakai acara adat dia memotong kerbau, maka dia harus membeli kerbau tersebut, itu kan kebutuhan. Nah, sementara kalau di Bali sana tidak ada pemotongan kerbau atau sapi. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai hewan suci gitu kan, itu adat istiadat. Kemudian sikap meniru orang lain. Nah, ini seringkali ya pendengar edukasi, ini sikap meniru orang lain. Kita lihat artis-artis, gaya rambutnya. Nah, begitu artis gaya rambutnya, artis yang kita idolakan gaya rambutnya berubah, maka besok kita merubah gaya rambut kita. Cara pakaian, kita rubah cara pakaian. Kenapa kok iklan-iklan banyak menggunakan artis? Sampo misalnya, sampo clear, sampo apa menggunakan artis yang kita idolakan. Oh, ternyata rambutnya bagus pakai sampo itu, kita rubah sampo kita gitu kan. Sikap meniru orang lain, ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan gitu ya. Oke,
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang dan jasa ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam juga. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Jadi cara memperolehnya itu ada barang ekonomi dan barang bebas. Yang disebut barang ekonomi ketika kita untuk mendapatkannya mengorbankan sesuatu. Misalnya kita beli atau kita bekerja dulu untuk mendapatkannya, itu namanya barang ekonomi. Contoh makan, rumah, kendaraan, pekerjaan dan lain-lain ya. Kemudian ada barang bebas. Barang ketika kita mendapatkannya tidak perlu pengorbanan yang berarti. Apa contohnya? Sinar matahari, udara, kan kita nggak perlu beli. Nah kalau kita beli, waduh, kita nggak kebagian itu napas kalau dong. Sakit, Bu. Iya, Kalau kecuali sakit, kalau kita lagi sakit baru kita butuh oksigen ya. Itu berdasarkan cara memperolehnya. Yang kedua berdasarkan proses produksinya. Di situ ada barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi gitu ya. Kalau barang mentah itu dia dalam bentuk bahan baku. Kalau barang setengah jadi itu barang sudah separuh proses. Gitu. Seperti kalau mau bikin pakaian, dia dari kapas dipintal sudah menjadi kain. Nah, kain itu adalah barang setengah jadi dan barang jadinya adalah pakaian. Sudah dibentuk, sudah dibentuk itu ya. Kemudian berdasarkan kegunaannya itu ada barang konsumsi dan barang produksi. Di mana barang konsumsi itu barang yang digunakan langsung dipakai ya oleh konsumen. Kemudian kalau barang produksi itu barang yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Jadi belum bisa dipakai dulu gitu kan oleh konsumen, tapi dipakai untuk produksi dulu, baru setelah hasil produksinya baru dipakai oleh konsumen. Itu berdasarkan kegunaannya. Kemudian berhubungan dengan barang lain, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer yaitu barang yang memiliki nilai lebih apabila digabung dengan barang lain. Contoh misalnya jarum. Jarum itu tidak ada memiliki nilai lebih apabila digabung dengan benang gitu kan. Kendaraan, motor tidak bisa digunakan apabila tanpa menggunakan bensin gitu. Itu barang komplementer namanya. Kemudian barang substitusi itu barang yang kegunaannya menggantikan barang yang lain. Contoh adalah jagung menggantikan beras atau singkong menggantikan beras atau sendal menggantikan sepatu itu ya. Jadi itu tentang kebutuhan. Oke. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti kita akan kembali lagi karena masih banyak yang akan disampaikan dan pastinya ini berguna untuk kalian. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Katakan padaku bahwa semua ini harus kita akhiri. Perbedaan dirimu dan aku yang membuat kita harus terima pisah. Saat ku melihat air mata menetes fani perlahan di wajahmu, saat itu aku tersadar kau masih mencintaiku dan aku tak ingin pisah. Aku tak bisa lepaskan dirimu walau kau meminta ku pergi darimu. Aku tak mungkin tinggalkan dirimu.
Masih dari studio Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama Rahma dan juga Ibu Linda, masih dalam bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Dan materi kita masih tentang inti masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Tapi sepertinya nanti kita akan membahasnya tentang sistem ekonomi ya Bu ya? Iya. Jadi tetaplah bersama kami. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali. Silakan Ibu Linda. Iya, terima kasih Mbak Rahma, pendengar edukasi. Kembali lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang inti masalah ekonomi, di mana inti masalah ekonomi adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi pada sesi ini ya. Sistem ekonomi. Seperti kita dengar, ekonomi kita itu sistemnya kayak mana sih gitu kan ya? Karena setiap negara itu mempunyai sistem yang berbeda-beda, di mana pemerintahannya itu mereka melaksanakan pemerintahannya itu berbeda-beda. Di antara negara Amerika, Inggris, Indonesia itu sistemnya berbeda. Apa sih sebenarnya sistem ekonomi itu sendiri gitu kan? Baik pendengar edukasi, jadi sistem ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi. Jadi dia sebagai alat ya untuk memecahkan masalah ekonomi. Di mana masalah ekonomi itu sebenarnya setiap negara itu sama gitu kan. Apa, bagaimana, dan untuk siapa sih barang diproduksi. Jadi intinya itu orang semua negara di dunia ini hanya ada 3 masalahnya. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Apa yang mau dia produksi, bagaimana dia memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah ya. Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan ini dan langkah-langkah dari ketiga pertanyaan ini adalah itu yang dinamakan sistem ekonomi gitu ya. Untuk memecahkan ketiga pertanyaan ini, itulah sistem ekonomi gitu. Nah, secara umum ada 4 sistem ekonomi yang kita kenal ya. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Oh, tradisional. Iya, tapi di sini kayaknya sistem ekonomi tradisional ini sudah tidak berlaku lagi karena dia udah kita zaman sekarang kan udah dunia sudah mulai terbuka, sudah berkembang sehingga sistem ekonomi tradisional ini banyak ditinggalkan gitu ya. Jadi apa itu sistem ekonomi tradisional? Yaitu sistem ekonomi yang sangat sederhana, di mana pada sistem ini masyarakat masih memegang sikap kegotong royongan. Masyarakat secara keseluruhan di negara itu tidak ada persaingan dan negara menganut sistem ini hanya memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu kan. Jadi negara yang memang menganut sistem ini dia hanya tidak berhubungan dengan masyarakat luar gitu kan. Dia hanya memproduksi untuk warga negaranya. Oh, warga negara saya butuh apa nih? Butuh pakaian. Udah, sekarang kalian memproduksi pakaian aja. Jadi dia tidak memproduksi untuk orang luar. Dia tidak berpikir untuk bagaimana menjual produknya keluar, tidak. Tapi dia hanya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakatnya aja. Butuh makan, ya makanan aja yang diproduksi. Butuh pakaian, pakaian aja diproduksi. Jadi di situ memang sikap kegotong royongan kental sekali di sini, tidak ada persaingan di masyarakatnya. Makanya sementara kan negara kita semakin berkembang, setiap negara yang makin berkembang, makanya ini sudah tidak berlaku lagi karena negara-negara umumnya sudah melakukan perdagangan internasional dan hubungan dengan negara-negara yang lain gitu kan. Nah, apa sih ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini? Yang pertama, kegiatan ekonomi tertuju atau tertumpu pada sektor agraris. Jadi mereka lebih banyak bercocok tanam gitu ya masyarakatnya. Kemudian masih bertukar barter barang dengan barang. Jadi memang masih primitif gitu. Betul. Sikap saling membantu dan bergotong royong sangat dominan. Jadi gitu. Kalau yang satu kesulitan, yang satu menolong dan itu sudah mulai berkurang di sekarang ini. Tidak mengenal teknologi. Jadi ciri-cirinya belum mengenal teknologi gitu ya. Kemudian produksi barang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu ciri-cirinya. Kemudian apa kebaikan dari sistem ekonomi tradisional ini, pendengar edukasi? Yang pertama, tidak ada persaingan, jelas tidak ada persaingan gitu kan, karena memang mereka gotong royong, semua dianggap saudara gitu kan di situ. Masyarakat cenderung bertindak jujur. Jadi masyarakat tidak ada bohong-bohongan, tidak ada saling sikut gitu kan di situ. Negara aman karena tidak ada persaingan di antara masyarakat, jelas di situ. Jadi masyarakat yang merasa saudara, merasa satu dengan yang lainnya adalah sama, makanya sehingga tidak ada lagi persaingan di antara masyarakat. Nah, kelemahannya apa dalam sistem ekonomi tradisional ini, pendengar edukasi? Kelemahan yang pertama yaitu produktivitas barang rendah.
ya, karena tidak iya. ada, nggak dijual ke yang Iya, lain. betul. Jadi mau produknya apa aja yang dihasilkan ya sudah monggo kita Iya, pakai betul. gitu kan, sehingga produktivitas barangnya rendah. Iya. Kemudian mutu barang hasil produksi rendah. Hmm. Sulit mencari orang untuk diajak barter. Jadi kalau saat ini kita butuh daging, sementara kita punyanya beras, kita cari orang yang punya beras, Daging. yang punya daging, yang mau ditukar dengan beras sulit Sulit. mencarinya Iya, gitu kan. Hmm. Kemudian sulit untuk menentukan ukuran barang yang ditukar. Jadi kalau misalnya beras 3 kilo dengan ukuran mau kita dapat dagingnya Daging 3 berapa, kilo kan ya nggak mungkin ya. sulit gitu Iya, ya. Bu. Itu Iya, sulit betul. untuk menentukan ukuran barang yang ditukar. Itu sistem ekonomi tradisional. Oke, kita lanjutkan kepada sistem ekonomi komando ya. Sistem namanya komando, kayak ya. tentara ya Bu ya? Iya, betul, kayak tentara pimpinan Iya, ya iya. gitu. Jadi sistem ekonomi komando ini yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah sangat dominan. Jadi pemerintah tuh dominan banget gitu iya, kan dalam iya. menentukan pemecahan masalah ekonomi. Jadi masyarakat itu cenderung tidak diberikan kebebasan di sini ya. Jadi tindakan yang dilakukan pemerintah, tindakan yang dilakukan masyarakat atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu cenderung apa kata pimpinan gitu ya. Sehingga ciri-cirinya pemerintah berkuasa penuh terhadap perekonomian. Iya. Udah jelas ini Iya. kan. Yang kedua inisiatif hak milik individu dibatasi. Karena segala sesuatu apa kata pemerintah akhirnya ada ngapain deh saya berinisiatif toh saya juga tidak akan diperhatikan Iya, gitu kan. betul. Itu jadi hak milik individu juga dibatasi. Jadi kalau misalnya kalian tidak boleh memiliki, misalnya ada suatu cerita misalnya kalau di negara-negara yang liberal ya di situ kita punya lahan tanah itu misalnya seluas 10 kali 30 meter. Iya. Begitu kita gali, kita ingin menggali sebuah sumur, ternyata begitu kita gali dalam misalnya 12 meter, ternyata bukan air yang keluar, tetapi adalah minyak bumi misalnya. Nah kalau di negara komando itu sudah menjadi haknya Orang tersebut. pemerintah, pemerintah. bukan orang tersebut, pemerintah karena pemerintah yang dominan gitu ya di situ. Kemudian pemilikan alat produksi dikuasai oleh negara. Jadi semua kegiatan-kegiatan alat-alat produksi itu dikuasai oleh negara. Masyarakat tidak diberikan kebebasan di sini gitu ya. Sehingga apa sih kebaikan dari sistem ekonomi komando ini? Kemajuan perekonomian menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Jadi pemerintah itu mau ekonominya dibawa kemana, mau masyarakatnya dibawa kemana, itu tanggung jawab pemerintah gitu kan. Itu. Nah kemudian adanya pemerataan pendapatan, jelas gitu kan, karena semua orang tidak kepemilikan hak milik individunya dibatasi gitu kan. Jadi kalau kamu punya mobil satu maka yang lain punya mobil satu gitu kan. Kalau kamu penghasilannya sekian, di situ mungkin ada rentang ya, ada rentang antara gaji kayak kita upah minimum regional, upah minimum kota dengan upah maksimum gitu kan di situ. Jadi terjadi pemerataan pendapatan. Kalau misalnya tamatan SMA harus digaji sekian, tamatan universitas digaji sekian, dengan level pekerjaan sekian tahun gajinya sekian, sehingga terjadi pemerataan pendapatan ya. Kemudian jarang terjadi krisis perekonomian, jelas karena kan segala sesuatu diatur oleh pemerintah dan tidak ada orang yang lebih kaya atau orang yang lebih miskin gitu kan. Jadi tidak terjadi krisis perekonomian. Organisasinya sederhana karena pemerintah langsung pucuk pimpinan ke pemerintahan langsung ke masyarakat gitu, organisasinya sederhana. Kemudian apa sih yang menjadi kelemahan sistem ekonomi komando ini? Kebebasan individu untuk berusaha dibatasi. Jadi individu itu tidak bisa bebas berusaha gitu kan. Setiap usaha apapun juga diatur oleh pemerintah gitu kan. Kemudian inisiatif masyarakat kurang berkembang, jelas ya. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin berinovasi terhadap suatu barang, itu tidak berkembang karena memang sudah diatur oleh masyarakat. Nih kita tahun ini kita memproduksi pakaian, jumlah pakaian yang mau kita produksi misalnya 2 juta unit. Nah ketika udah 2 juta unit sudah tidak boleh lagi lebih gitu kan. Kalaupun bisa lebih atau plus minus di 10% misalnya gitu kan. Kegiatan ekonomi tidak melibatkan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi itu semua yang mengatur adalah pemerintah gitu ya. Kemudian pembebasan individu untuk memiliki kekayaan dibatasi oleh negara. Sudah jelas tadi ya. Betul. Jadi individu itu tidak boleh punya barang banyak-banyak gitu. Nah, ini biasanya sistem ekonomi komando ini sering juga disebut dengan sistem ekonomi sosialis.
Oh, dia sosialis ya. Sering juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin. Nah, itu ya. Jadi segala apa-apa tergantung kepada pimpinan. Itu. Baik. Makanya kita sering apa bedanya sistem ekonomi komando, sistem ekonomi sosialis, Terpimpin, sistem ekonomi terpimpin? iya, Sama saja ya, cuman orang menyebutkannya yang berbeda-beda itu ya. Berikutnya yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar ini sering juga disebut sistem ekonomi liberal, sering juga disebut sistem ekonomi bebas. Kenapa ya. itu, Bu? Iya, karena di sini sistem ekonomi ini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Iya. Jadi masyarakat dikasih kebebasan. Yo, monggo silakan kalau kalian mau berusaha Mau usaha apa aja deh, silakan, terserah, iya. gitu kan. Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, kamu mau menciptakan apa, kamu mau punya harta berapa banyak, kamu mau apapun juga silakan gitu. Jadi Iya. memang pemerintahnya memberi kebebasan sebanyak-banyaknya Penuh kepada ya. masyarakat. Iya. Ya, itu. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat, seperti tadi ya. Iya. Kemudian masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki barang. Kalau tadi misalnya yang tanah tadi 10 kali 30, ada setelah digali ternyata ada tambang minyak bumi. Iya. Kalau di komando diambil alih oleh pemerintah. Tapi kalau ini silakan kamu kelola gitu, iya. bebas. Nah, dari tambang itu kemudian kamu bisa membeli pulau, silakan. Itu iya. harta kamu Iya. gitu di ekonomi komando gitu ya. iya. Ekonomi Unit pasar pasar, gitu ya. ya. Oke. Kemudian harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi orang itu mau jual berapa gitu kan, mau harganya tinggi atau harganya rendah terserah. Toh yang menentukan harga nanti adalah tawar menawar Iya. antara pembeli dan Dengan penjual penjual, gitu. iya. Persaingan dilakukan secara bebas. Hmm. Ya, jadi mau bersaing model apa ya silakan Silakan, gitu iya, kan. Kemudian alat produksi dikuasai oleh masyarakat gitu kan. Mau masyarakat itu punya misalnya alat produksinya apa gitu boleh Iya. diperbolehkan. Iya. Nah, peranan modal sangat penting. Di sini artinya orang yang memiliki modal berapapun besar modalnya maka dia bisa menguasai perekonomian di negara itu gitu kan. Iya. Karena apa? Karena semakin kuat modal dia, maka dia akan semakin menguasai pasar gitu ya. iya. Makanya peranan modal sangat penting di sini. Iya. Kemudian sistem ekonomi komando ini apa sih gitu kan? Jelas kalau orang itu yang pertama kalau orang dikasih kebebasan, kreativitasnya kan akan berkembang ya. Iya, Pendengar betul. edukasi, kreativitasnya akan berkembang, kemudian muncul ide-ide baru, iya. kemudian setelah muncul ide baru, kemudian kan mutu barang akan baik gitu betul. kan. Mutu barang akan baik. Kalau mutu barang itu tidak baik, maka nggak ada yang mau Iya, beli. betul. Nah, ketika mutu barang itu baik, maka orang banyak yang akan membeli. Bahkan negara-negara tetangga juga ikut mau membeli gitu kan. Karena punya daya saing. Iya, kayaknya. karena punya daya saing, karena dilihatnya memang Barangnya. pantas gitu kan. Kemudian efisiensi dan efektivitas tinggi. Jadi ketika orang itu ingin menghasilkan suatu barang yang bermerek, suatu barang yang yang Kualitasnya bagus, bagus. kualitas bagus, maka mereka mengefisiensikan dan efektivitas modal yang dikeluarkan itu tinggi. Mereka tidak mau ketika sejumlah uang yang dikeluarkan tuh hasilnya sedikit gitu kan. Iya. Itu ya. Kemudian setiap individu terobsesi untuk mengembangkan usahanya. Nah, kalau dia lihat dengan penghasilan dia ternyata labanya besar, Lebih ya besar. otomatis dia ingin mengembangkan usahanya itu betul. ya, itu. Iya. Itu sistem ekonomi liberal atau pasar ini. Kemudian kelemahan sistem ekonomi pasar apa sih ya, pendengar edukasi? Nah, kelemahan yang pertama menimbulkan persaingan tidak sehat. Nah, betul. ya, Iya. karena terjadi persaingan itu Persaingannya, bisa betul. persaingan tidak sehat gitu kan. Bisa jadi pengambil alihan tenaga ahlinya ya, atau bisa jadi macam-macam lah trik-trik di bidang Iya, ekonomi gitu Iya, kan, iya. atau bisa jadi saling menjelekan di Produk dunia ya. maya, produk apa segala macam gitu kan, yang jelas terjadi persaingan tidak sehat. Iya. Kemudian terjadi eksploitasi faktor produksi. Nah, apa itu, Bu? karena dia tahu bahwa itu memang menghasilkan bagus sehingga bisa terjadi pengerukan sumber daya alam besar-besaran, atau misalnya pemanfaatan tenaga kerja tanpa melihat waktu gitu kan, misalnya Jam jam kerjanya ya, ditambah, itu kan eksploitasi faktor Iya, produksi iya. gitu kan. Kemudian penggunaan modal yang besar-besaran, pinjam uang ke bank segala macam Iya, besar-besaran. Yang penting saya dapat modal banyak, saya bisa berusaha. Itu Iya. namanya eksploitasi ya. Kemudian adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Udah jelas kalau makin kaya kan
uang itu Uangnya makin makin- gampang ya iya, dapat ya. betul. Nah, kalau orang miskin mau Susah usaha ya. apa aja Iya, susah terbentur gitu dari kan modal karena ya, Bu, ya. terbentur dengan modal Iya. itu. Itu tentang sistem ekonomi liberal. Iya. Kemudian kita lanjutkan ke sistem ekonomi campuran ya. Nah, dalam sistem ekonomi campuran di sini ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi di komando di mana pimpinannya terlalu memegang kekuasaan. Iya. Ada sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas misalnya yang terlalu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Nah, kita Indonesia tidak menginginkan hal itu, Iya. gitu kan, sehingga ada beberapa negara yang tidak menginginkan seperti itu, sehingga ada yang muncul sistem ekonomi campuran. Ya, sistem Campuran, ekonomi ya. campuran. Ya. Jadi apa sih sistem ekonomi campuran? Yaitu sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi komando, mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal atau pasar ini tadi ya. Di mana pemerintah memegang peranan dalam perekonomian, tetapi pihak swasta tetap diberi kebebasan. Ya, jadi pemerintah memegang kekuasaan, tapi swasta diberi kebebasan untuk mengembangkan usahanya. Ya, jadi Indonesia itu memegang sistem ekonomi campuran gitu kan. Campuran. Pemerintah memegang ini ya, semua hajat-hajat penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi hal-hal yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak silakan kalian kembangkan gitu kan. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan ekonomi. Ya, kita lihat aja deh, seperti pabrik tebu, kemudian pabrik semen, pabrik pakaian, segala macam kan diberikan kebebasan kepada masyarakat gitu kan. Telekomunikasi diberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Tetapi hal-hal yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Pertamina, kemudian PLN misalnya itu, kemudian transportasi batu bara, misalnya kereta api ya, itu diambil alih oleh pemerintah. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Kemudian adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi jelas. Ketika terjadi misalnya terjadi penjualan barang secara besar-besaran misalnya dialihkan oleh pemerintah gitu kan, itu supaya tidak terjadi inflasi atau deflasi. Kemudian ada kerjasama antar pemerintah swasta. Adanya persaingan namun masih di bawah kendali pemerintah. Ada persaingan, boleh ada persaingan, tetapi masih dikendalikan pemerintah. Makanya ada harga eceran tertinggi, harga eceran terendah itu ya. Itu. Nah, kemudian kebaikan sistem ekonomi campuran itu apa? Hak milik swasta diakui oleh pemerintah. Oke, monggo silakan kamu punya barang gitu kan. Itu hak milik diakui oleh negara. Kemudian yang kedua, sektor perekonomian terpisah dengan jelas antara swasta dan pemerintah ya. Jadi punya swasta, punya pemerintah, tidak bisa digabungkan. Kemudian naik turunnya harga barang dapat lebih dikendalikan gitu ya, melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non moneter dan non fiskal itu tadi. Kemudian kelemahan sistem ekonomi campuran apa? Ada yang pertama, pendengar edukasi, yaitu dalam sistem ini bila pemerintah memegang peranan yang cukup besar akan timbul etatisme. Apa itu Etatisme itu pengaruh pemerintah itu terlalu besar gitu loh, sehingga pemerintah mendominasi. Jadi hampir sistemnya itu banyak kekomandonya gitu kan. Tapi dalam perekonomian pihak swasta lebih besar memegang peranan, menimbulkan monopoli itu tadi. Kalau swasta diberikan kebebasan, bisa jadi gede kepala nih pengusaha kan. Wah, ini punya saya nih, dia bisa memonopoli, itu kejelekannya gitu ya. Oke, itu aja pendengar edukasi untuk materi kita tentang sistem ekonomi. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita rehat sejenak dan setelah ini nanti kita akan kembali lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sengaja aku bernyanyi untuk dirimu. Sengaja ku tulis lagu biar lepas rasa rinduku.
cinta demi cintaku. Ku ingin kau selalu ingat diriku di panjang waktumu. Ku ingin kau selalu ada di hati sampai akhir nanti. Alunan simfoni menghias indah mimpiku. Semoga cinta abadi. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih atas kebersamaannya karena kalian masih tetap setia bersama kami dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10 dan materinya masih tentang materi ekonomi, inti masalah ekonomi dan sistem ekonomi yang dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sampailah kita pada kesimpulan untuk materi kita hari ini. Bu Lina, silakan untuk memberikan kesimpulannya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Pendengar edukasi yang berbahagia, kesimpulan materi kita pada sore hari ini yaitu di mana ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya sampai tercapai kemakmuran yang diinginkan atau kepuasan yang diinginkan. Inti masalah ekonomi ini muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berbagai kelompok. Di sini kita lihat yaitu yang pertama berdasarkan tingkatan atau intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang bila tidak dipenuhi akan mengancam kehidupan seseorang seperti pangan, sandang, dan papan. Yang berikutnya yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer, seperti jam, sepatu, dan lain-lain ya. Kemudian pendengar edukasi yang ketiga yaitu kebutuhan lux atau mewah, di mana kebutuhan ini dapat kita penuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Itu tadi berdasarkan tingkatan atau intensitasnya. Berikutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya, itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh atau raga kita seperti pakaian, makanan, dan obat-obatan apabila kita sakit.
Kemudian kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa seseorang, seperti pendidikan, rekreasi, kasih sayang, dan agama ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Di sini kebutuhan individu yaitu seperti buku bagi seorang pelajar, dan kebutuhan kelompok seperti sekolah bagi murid-murid ya. Kemudian berdasarkan waktunya, kebutuhan juga dapat dibedakan dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan obat bagi orang sakit, makanan bagi yang lapar ya, minuman bagi yang haus. Kemudian yang akan datang yaitu contohnya menabung untuk biaya kuliah. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu keadaan alam, keagamaan, peradaban, adat istiadat, sikap meniru orang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Nah, barang dapat dikelompokkan berbagai kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Menurut proses produksinya, yaitu barang mentah dan barang setengah jadi dan barang jadi, dan menurut kegunaannya yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Kemudian menurut hubungan dengan barang lain ada barang komplementer dan barang substitusi. Itu tadi tentang inti masalah ekonomi. Nah, kemudian tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu alat yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi, di mana masalah pokok ekonomi itu ada 3, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Secara umum sistem ekonomi ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang sangat sederhana, di mana masyarakat masih memegang sikap kegotong royongan, tidak ada persaingan, dan negara menganut sistem ini hanya memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian ciri-cirinya, kegiatan ekonomi tertumpu pada sektor agraris. Yang kedua, pertukaran barang dengan sistem barter. Yang ketiga, sikap saling membantu dan bergotong royong sangat dominan. Yang keempat, tidak mengenal teknologi. Dan yang kelima, produksi barang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berikutnya yaitu sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah sangat dominan dalam menentukan permasalahan masalah ekonomi. Ciri sistem ekonomi komando yang pertama, pendengar edukasi, pemerintah berkuasa penuh terhadap perekonomian, inisiatif dan hak milik individu dibatasi, kepemilikan alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat atau pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar yaitu kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat, masyarakat diberi kebebasan untuk memiliki barang. Yang ketiga, harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang keempat, persaingan dilakukan secara bebas. Yang kelima, alat produksi dikuasai oleh masyarakat. Dan yang terakhir, peranan modal sangat penting. Untuk sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan dalam perekonomian, tetapi pihak swasta tetap diberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya yaitu 1. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan ekonomi. 2. Adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 3. Adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta. 4. Adanya persaingan namun masih di bawah kendali masyarakat. Oke, itu tadi rangkuman tentang materi yang kita bahas pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Linda atas kehadirannya di studio dalam acara Bimbel Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10, dan nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Ibu Linda Krisnawati MPD, dan beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan kami pamit undur diri, dan jangan lupa kalian bisa mendengar kembali acara ini, dan kalian juga bisa mengakses lewat internet ya di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Jadi kalian juga dapat mendengarkan melalui internet
Dan saya Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih atas kebersamaannya dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.